Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlene Berisa, NIM 18010110004. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika. Sebelumnya mohon maaf jika penyampaian saya kedengarannya tidak baik karena saat ini kondisi tenggorokan saya sedang gatal, jadi suara saya agak serak. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi kita akan membahas kurikulum apa saja yang sudah ada di Indonesia dan masih ada sampai sekarang untuk memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Awal kurikulum ini terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum dalam bahasa Inggris. Jadi ini merupakan kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan dan menggunakan bahasa Belanda yang kita kenal dengan nama Leerplan. Perubahan kisi-kisi pendidikannya lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Dan yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Jadi memang pada kurikulum ini kita lebih dituntut untuk karakter manusia itu yang seperti apa. Kita dibentuk manusia yang seperti apa. Asas pendidikan yang ditetapkan itu yaitu Pancasila. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya ini memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Ya, kalau kita lihat, pada tahun 1947 ini, memang yang lebih diutamakan adalah pendidikan watak. Karena kan kita baru merdeka ya, jadi dibekali oleh pendidikan watak seperti apa yang akan kita tuju untuk nanti kemerdekaan kita itu, untuk negara kita itu, watak apa yang harus kita punya atau kita miliki untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa kita itu. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Jadi setelah Rencana Pelajaran 1947 ini, ada juga Rencana Pelajaran Terurai 1952. Dan yang menjadi ciri dalam kurikulum Rencana Pelajaran 1947 ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Jadi isi pelajarannya itu tidak jauh-jauh, itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang akan kita bahas adalah rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Jadi, kalau di tahun 1947 itu kan kita baru pakai rincian mata pelajaran dan jadwal mata kuliahnya kan, waktunya kan. Tapi di tahun 1952 ini sudah mengalami penyempurnaan, di mana sudah adanya silabus yang dapat menjadi pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Jadi setiap guru sudah mempunyai silabus, dan silabus itu dapat menentukan seorang guru dalam mau mempelajari hari ini kita belajar apa ya, hari besok kita belajar apa ya, semuanya sudah tercantum dalam silabus itu. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang dimaksud dengan tanggung jawab guru untuk mengajar satu mata pelajaran adalah satu guru dia mengajar hanya satu mata pelajaran, tidak lebih, tidak 2 atau 3 yang berlaku pada saat kurikulum ini berlaku. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SD 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Jadi, pada masa ini itu dibentuk kelas masyarakat yang bermacam-macam untuk mereka yang lulusan SD, tetapi tidak ingin melanjutkan ke SMP. Kita tidak tahu kendalanya, mungkin adalah ekonominya, ataukah hal lainnya, kita tidak tahu. Tapi pada saat ini pemerintah sudah menyempatkan kelas masyarakat untuk mereka yang lulusan SD. Di kelas masyarakat ini mereka mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukanan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Nah, itu tujuannya sangat bagus kan? Karena untuk mereka yang tidak mau lanjut sekolah ke SMP, mereka bisa dapat masuk kelas ini. Dengan begitu, setelah kelasnya berakhir, mereka dapat langsung bekerja dengan dibekali oleh keterampilan mereka. Pada kurikulum SMP, isi kurikulum 1952 jauh lebih rinci dibandingkan kurikulum 1947. Oleh karena itu, kurikulum 1952 disebut rencana pelajaran terurai. Kita beralih. Kurikulum selanjutnya yang kita bahas adalah kurikulum 1964. Usai tahun 1952, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Dan kurikulum yang dinamakan oleh pemerintah Indonesia yaitu kurikulum Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Fokus dari kurikulum tersebut itu yaitu mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang disebutkan dengan Pancawardhana. Mata pelajaran pada saat itu diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang saya sebutkan tadi, yaitu pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Jadi, pendidikan dasar pada kurikulum 1964 ini lebih ditekankan pada pengetahuan. Jadi, pengetahuannya itu yang harus ditingkatkan. Dan juga kegiatan fungsional praktisnya. Kegiatan fungsinya itu harus dilaksanakan dengan baik. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jadi yang tadi kan 1964 itu lebih fokus ke Pancawardhana, yaitu pengembangan karya, karsa, daya cipta, rasa, moral. Nah,
sekarang lebih ke pembinaan jiwa Pancasila. Jadi lebih ditekankan kepada nilai-nilai dalam Pancasila tersebut, pengetahuan dasarnya, dan juga kecakapan khusus. Kecakapan khusus itu dalam pembicaraannya itu dia tanggap begitu. Dalam berbicara dengan orang lain, dengan tanggapnya dia dapat berbicara dengan baik. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kalau kita lihat, kurikulum 1968 memiliki tujuan yang sangat baik. Pertama, membentuk manusia Pancasila sejati. Membentuk manusia yang betul-betul taat. Manusia yang berjalan hidupnya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Taat terhadap hukum, dan lain sebagainya. Dia kuat dan sehat dalam jasmaninya, dalam fisiknya itu. Mempertinggi kecerdasan. Di sini kecerdasannya semakin tinggi. Keterampilan jasmaninya tuh pun bagus sekali dalam kurikulum 1968. Moralnya terbentuk, budi pekertinya baik, keyakinan beragamanya juga tinggi dalam kurikulum 1968. Kemudian, masih dalam kurikulum 1968 yang kita bahas, kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. Jausak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja, katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Jadi materi-materi pelajarannya itu hanyalah teori, tidak ada prakteknya. Bahkan pun materi-materi itu tidak berhubungan dengan permasalahan yang nyatanya itu terjadi di lapangan. Ada permasalahan-permasalahan yang kita jumpai dalam lapangan, dalam lingkungan kita. Tapi materinya nggak berkaitan dengan itu. Itu merupakan kurikulum 1968. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangnya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Kata Dr. Andus Mujito, AKMSI, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. PPSI ini merupakan salah satu pendekatan dalam merancang sistem pembelajaran, khususnya satuan pembelajaran oleh guru atau tenaga pendidik. Jadi, sistem pembelajaran yang dirancang oleh guru atau tenaga pendidik itu sendiri. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun kurikulum ini banyak dikritik pada saat itu, karena guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach atau pendekatan proses. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan juga penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Student Active Learning.
Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas Proses periode 1980 sampai 1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta. Sekarang Universitas Negeri Jakarta periode 1984 sampai 1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus, hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi atau penyimpangan dan reduksi pengurangan saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA, karena yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum selanjutnya yang akan kita bahas adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan dari pengajarannya menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. 1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan, di mana dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kalau dibagi ke dalam sistem caturwulan, berarti terdapat 3 tahap. 1 tahapnya itu 4 bulan. 2. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi, kurikulum 1994 itu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa, jadi untuk seluruh Indonesia sistem kurikulumnya sama. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri, disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi daerah-daerah yang khusus dapat mengembangkan kurikulum tersebut, baik itu sekolahnya yang mengembangkannya, terserah sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen atau terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban, dan penyelidikan. 5. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, yaitu dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. 7. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Jadi di sini, lebih baiknya setelah pelajaran selesai, guru dapat mengulang materi yang
dianggap siswa itu sulit agar siswa lebih memahami dan kedepannya siswa dapat mengerti. Beberapa permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kurikulum 1994, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau content oriented, diantaranya sebagai berikut. 1. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya untuk menyempurnakan kurikulum 1994 yaitu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu 1. Penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. 3. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku pelajaran. 5. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Jadi di kurikulum 2004 ini, ujian-ujian yang diberikan oleh guru kepada siswa itu masih dalam bentuk pilihan ganda. Jadi mengalami banyak kritikan terkait dengan alat ukur kompetensi siswanya. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. Kurikulum 2006. Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP. KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum 2006 yang digunakan pada saat ini merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncaknya tugas itu akan diemban oleh masing-masing pengampu mata pelajaran, yaitu guru. Sehingga seorang guru di sini menurut Opina 2019 benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kreativitas seorang guru. Jadi di sini kurikulum 2006 guru yang lebih bertanggung jawab untuk menggunakan kurikulum itu dalam penyampaian materinya. Jadi guru yang mengimplementasikannya, guru yang harus punya kreativitas agar penyampaian kepada siswanya itu
dapat berjalan dengan baik. Kurikulum yang kita pakai sekarang ini masih banyak kekurangan di samping kelebihan yang ada. Kekurangannya tidak lain adalah satu, kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam KTSP, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Dua, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 2006 versi KTSP, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Jadi kalau tadi 2004, itu kan pusat yang menentukan. Dan untuk kurikulumnya juga, sekolah hanya menerimanya dan menjalankannya. Sedangkan pada kurikulum 2006, dalam penyusunan kurikulumnya, itu diamankan kepada masing-masing sekolah. Jadi masing-masing sekolah yang akan melakukan pembaruan terhadap kurikulumnya dan yang akan mengimplementasikan kurikulum itu terhadap siswa-siswanya. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8, dan SMA kelas 10 dan 11. Diharapkan pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kita akan membahas 3 aspek yang terdapat pada kurikulum 2013. 1. Aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. 2. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Selanjutnya, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pelajaran tersebut, terutama matematika, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.
Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Iya teman-teman, sekian dan terima kasih tentang presentasi saya di hari ini materi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia.